Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beribadah di Minggu Perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga, Minggu 28 Februari 2021, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Ratu STH dengan menggunakan liturgi Minggu Sengsara 3. Kasih adalah kata yang tepat untuk mengatakan alasan dari sengsara Yesus. Kasih adalah dasar mengapa Allah mau mengorbankan anaknya yang tunggal bagi manusia. Kasih itu yang menghadirkan kita saat di sini. Sambil berdiri kita naikkan pujian NKB nomor 3 ayat yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah, kita semua satu dalam hadirat Tuhan dalam mengikuti ibadah Minggu Sengsara yang ketiga ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing dalam kebaktian Minggu Sengsara ketiga ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 12. Demikian bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita masuk di dalam pengakuan dosa, akan dipimpin oleh seorang teman penatua.
Pengakuan dosa. Marilah dengan penyesalan dan dalam ketulusan kita mengakui dosa-dosa kita yang telah menghantar Mesias menuju jalan kesengsaraan. Marilah kita berdoa. Kami mengaku bahwa terkadang kami memusatkan perhatian kepada berkat yang ada pada kami, dan kami lupa kepada Engkau Sang Pemberi berkat. Kami mengaku bahwa seringkali untuk kepentingan diri sendiri kami mengorbankan orang lain. Kami mengaku bahwa keegoisan kami membuat kami tidak peduli terhadap sesama kami dan mengabaikan air mata mereka. Kini kami datang kepadamu, dosa dan pelanggaran kami tak lagi kami sembunyikan. Kami mohon, kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah rahmat pengampunan-Mu membawa kami pada hidup yang baru. Amin. Berita anugerah Allah. Dalam kesungguhan dan kerendahan hati, kita telah datang kepada Allah dalam pengakuan akan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena itu dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji-pujian, jika kita sudah mendapat kasih sayang Tuhan, marilah dengan sukacita sambil berdiri kita bermazmur bagi Allah menurut Mazmur pasal 95 ayat 1-7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tiba saatnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Baik kita semua yang ada, yang mengikuti ibadah online ini, mari kita semua satu di dalam perenungan. Bukan hanya sekedar kita menonton, tetapi kita masuk di dalam saat teduh. Kita mendengar apa yang Tuhan mau bilang dalam kehidupan kita. Mengawali semua itu kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh seorang penatua.
Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Yohanes 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita semua satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu kami puji dan sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terkhususnya juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta yang menjadi saluran berkat untuk kami. Untuk kami mau belajar bersama-sama tentang bagian firman Tuhan ini. Ya Tuhan, mampukan kami semua. Biarlah kami boleh sama-sama belajar bagian firman Tuhan. Dan kami boleh mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua. Karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyaka dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak ada selalu pada kamu. Demikianlah firman Allah. Yang bertelinga hendaklah ia mendengar, sebab yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita telah berada di Minggu Sengsara ketiga, di mana kita berada dalam satu ruang dan waktu untuk kita merenungkan tentang kasih setia Tuhan kepada kita. Lewat perenungan kita melalui perjalanan sengsara Yesus Kristus menuju ke kayu salib. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, mengikut Yesus rela berkorban. Kita mungkin sering mendengar kata berkorban. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, berkorban itu adalah sebuah kesetiaan, sebuah kerelaan. Berkorban itu adalah sebuah pengorbanan yang keluar dari sebuah ketulusan. Sama seperti sebuah cinta, bukanlah cinta kalau memperhitungkan sebuah harga.
Hari ini kita akan belajar tentang sebuah cinta yang tulus yang diberikan oleh seorang Maria. Dalam kisah ini, ia adalah sosok perempuan yang bukan saja selalu mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, tetapi Maria melakukan ajaran Yesus itu secara nyata. Dalam cerita Alkitab, Bapak Ibu Saudara, siapa Maria dan Marta dan Lazarus? Mereka adalah sahabat yang sangat dekat dengan Yesus. Kalau kita pernah mendengar cerita di mana Yesus datang ketika Lazarus mati, dan di mana Yesus merasa begitu bersedih dan kehilangan. Dalam kitab Injil diceritakan bahwa ketika Lazarus mati, hatinya masgul. Dia begitu sedih, bahkan sampai menangis. Jadi kita bisa melihat bahwa ada hubungan yang begitu erat, hubungan yang begitu baik antara Maria dan Yesus. Dalam cerita ini kita melihat tentang sosok Maria. Bagaimana Maria dan Yudas di dalam ia bersikap terhadap Yesus. Kita tahu Yudas sebagai murid Yesus. Maria melakukan hal yang tidak dilakukan oleh banyak orang pada waktu itu. Mengapa ia melakukan cinta yang tulus kepada Yesus? Karena Maria tahu bahwa tidak banyak waktu lagi untuk bersama Yesus. Sebab kematian Yesus sudah sangat dekat. Jalan salib sudah terbentang di hadapan Yesus. Dan Maria menunjukkan cinta yang besar kepada Yesus di saat terakhir. Apa yang dilakukan Maria, saudara-saudari? Maria mengambil satu kati minyak narwastu murni. Minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya sendiri. Minyak narwastu ini dibuat dari getah pohon. Narwastu itu sangat digemari oleh kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa minyak narwastu itu sangat mahal harganya dan biasanya dipakai untuk kepentingan kecantikan. Bisa untuk kepentingan kosmetik, untuk pemakaman. Jadi ketika pemakaman orang mati itu disirami dengan minyak narwastu. Bahkan bisa digunakan sebagai obat dan digunakan dalam pekerjaan imamat, dalam kepentingan-kepentingan ibadah. Jadi menempatkan minyak narwastu ini sebagai satu tempat yang paling berharga. Dan itu dilakukan oleh Maria, satu yang berharga. Dia memberikan untuk Yesus dengan mengelap kaki Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Yudas justru melihat dengan sebuah perhitungan, sebuah pengorbanan. Menurut perhitungan Yudas, minyak narwastu yang dipakai Maria itu dapat dijual sebesar 300 dinar. 1 dinar adalah upah harian bagi pekerja. Jadi 300 dinar adalah upah seorang pekerja selama 1 tahun. Bayangkan ya. Dia menghargai itu narwastu itu dengan 300 dinar untuk pekerja selama 1 tahun baru dapat itu. Tetapi saudara-saudari, kita melihat Maria tidak memikirkan harga minyak itu. Maria memberi apa yang berharga yang dimilikinya untuk Yesus. Dia memberikan yang berharga ada pada dirinya. Maria melakukan hal yang berbeda dari kebanyakan orang pada saat itu. Ketika banyak orang semakin membenci Yesus, dan para pemimpin Yahudi berusaha membunuh Yesus, justru Maria menunjukkan cinta yang melimpah untuk Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria memuliakan Yesus melebihi kebiasaan yang ada pada waktu itu. Dalam tradisi orang Israel, saudara-saudari, jika ada tamu yang berkunjung, maka tuan rumah akan menyambut tamunya dengan membasuh kaki tamu itu dengan air dan menyekanya dengan kain. Itu tradisi
yang dilakukan oleh orang Israel. Dan Maria melakukan tradisi itu. Tetapi Maria bukan memakai air biasa, melainkan minyak wewangian yang sangat mahal harganya. Maria tidak menyeka dengan kain, tetapi rambutnya sendiri. Saya membayangkan kalau orang di Kupang untuk basuh orang dengan kaki sangat tidak mungkin. Dan kita tahu bagi seorang perempuan rambut itu adalah simbol sebuah mahkota. Jadi dia sangat berharga dan punya nilai yang sangat tinggi. Tetapi tindakan Maria adalah suatu simbol pemberian hidup sepenuhnya kepada Yesus. Ketika dia melakukan itu, dia ingin menunjukkan kepada kita. Dia ingin menunjukkan kepada Yesus, inilah pemberian yang sesungguhnya dalam hidup. Kepada sahabatnya, di dalam dia mengikuti Yesus, dia tahu arti sebuah pengorbanan yang ia beri. Tetapi ada seorang Yudas, ketika melakukan itu, Maria justru diprotes. Yudas tidak setuju. Dia tidak setuju dengan tindakan Maria. Bagi Yudas lebih baik minyak itu dijual untuk membantu orang-orang miskin. Di sini dia makan puji. Ada kesan bahwa Yudas ingin menunjukkan bahwa dia punya kepedulian kepada orang miskin. Dia ingin kasih tunjuk di hadapan Yesus bahwa seolah-olah apa yang dia pikirkan, yang ia protes kepada Maria, dia mau kasih tunjuk. Bahwa jalan hidup yang ia berikan sebagai sebuah pikiran kepada orang miskin, itu sejalan dengan pola pikir dan pola hidup yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Apa yang Yudas pikirkan, apa yang Yudas lakukan kepada Maria tidak sejalan dengan apa yang Yesus pikirkan. Dan itu Yesus katakan dalam ayat yang ke-7 dari pembacaan kita. Yesus bilang apa? Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat kuburanku. Biarkanlah. Satu kalimat yang sederhana. Yang sebenarnya mau kasih tunjuk kepada si Yudas sang pengkhianat itu. Bahwa tindakan Maria adalah sebuah penghargaan yang tinggi sekali kepada Yesus. Dan itu bukan sebuah pemborosan yang sia-sia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Yudas seolah-olah menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang mengasihi orang miskin. Padahal sebenarnya tidak. Yudas tidak mengasihi orang miskin. Dan Yudas tidak mengasihi Yesus. Yudas hanya cinta dirinya sendiri. Yudas terlihat murah hati. Padahal sebenarnya dia serakah. Injil Yohanes mencatat bahwa Yudas adalah seorang pencuri karena mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas adalah seorang koruptor yang menunjukkan simpati pura-pura untuk orang miskin. Ibarat membungkus barang busuk dalam kemasan yang baik. Yudas memberi harga minyak narwastu sebesar 300 dinar. Sedangkan Yesus diberinya harga 30 keping perak. Harga terendah untuk seorang budak. Dia munafik. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat dan belajar dari sebuah cinta seorang Maria. Maria menyatakan cinta kepada Yesus. Cinta yang besar tanpa memperhitungkan harga. Cinta yang memuliakan Yesus sebelum penguburan Yesus. Sedangkan Yudas mendasarkan hidupnya pada cara kepentingan dan cinta diri sendiri. Saudara-saudari, apa yang dapat kita ambil dari cerita tentang Yudas dan Maria ini? Tentang arti sebuah kerelaan pengorbanan terhadap Yesus. Ada dua pilihan. Manakah yang kita pilih? Cinta Yesus atau cinta diri sendiri? Memuliakan Yesus atau mencari keuntungan bagi diri sendiri? Menyatakan kasih yang tulus
atau simpati yang pura-pura? Pertanyaan ini menjadi perenungan kita saat ini di Minggu Sengsara ini. Di tengah pergumulan hidup kita yang sedang kita hadapi. Bahkan di tengah salib yang sedang kita hadapi, menghadapi pandemi COVID-19. Kita sebagai murid-murid Yesus dituntut untuk belajar tentang arti sebuah rela berkorban. Bahkan mungkin dalam kebaktian kita sekarang ini kita harus berada di rumah. Itu sebuah kerelaan. Tetapi jangan kita merasa kehilangan cinta. Disinilah ruang untuk kita melihat tentang cinta Yesus yang rela berkorban tanpa menuntut balas. Ketika kita ada di rumah, kita juga sedang mendengarkan firman-Nya. Tetapi kita diajak untuk digugah oleh pengalaman iman seorang Maria. Dia mau memberikan yang terbaik. Karena dia tahu Yesus telah memberikan yang terbaik bagi kehidupannya. Yesus adalah juru selamat kita. Tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan kerelaan kita untuk memberi yang terbaik, untuk kita memperhitungkan arti sebuah harga dan rugi. Karena memberi diri untuk kita memberi tentang kasih, kita belajar tentang kasih Yesus yang sesungguhnya. Tindakan Maria adalah teladan yang dikehendaki Allah bagi saudara dan saya. Terutama ketika kita memaknai sengsara dan derita Yesus Kristus. Saatnya kita semua saat ini berada di Minggu Sengsara. Baik dalam situasi kita yang kita hadapi ini. Marilah kita semua mau belajar dari sebuah pengorbanan Yesus. Kalau Yesus telah berkorban, maka ketika kita melakukan sebuah pengorbanan dalam hidup ini, itu sebagai sebuah tanda ucapan syukur. Kita tidak bisa membayar apa yang Yesus derita dalam seluruh perjalanan penderitaannya sampai di atas kayu salib. Kita tidak bisa membayar. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan baik sekecil apapun, di situ sebagai tanda ucapan syukur karena kita telah menerima kasih Allah. Dan ini bisa kita lakukan. Tidak perlu kita harus membawa sesuatu yang besar. Mulailah dari sebuah ketulusan di dalam rumah kita. Ketika kita menjadi seorang bapa, belajarlah kita memberikan kasih yang tulus dan rela kepada orang yang kita cintai. Kepada istri, kepada anak. Jangan kita mengkhianati cinta itu. Sama seperti seorang Yudas. Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Tetapi 30 keping perak ketika dia melakukan itu, dia buang ke dalam rumah bait Allah. Dia tidak buang di luar gereja. Dia tidak dibuang di luar bait Allah. Tapi dia buang di dalam. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, ada ruang di mana kita juga berlaku seperti Yudas. Jangan menjadi murid yang belajar seperti Yudas munafik. Tapi belajarlah murid yang setia seperti Maria. Karena dari situ kita akan mendapat berkat daripada Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita. Belajar dari penderitaan Yesus, kita akan semakin setia menghadapi setiap pergumulan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Marilah dalam kesetiaan kita kepada Tuhan kita sabar menghadapi persoalan ini. Bahkan menghadapi pandemi COVID-19. Kita percaya kita akan melewati badai ini. Dalam kesetiaan, kita terus setia kepada firman-Nya. Dan kita setia melakukannya. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita masuk dalam pengakuan iman. Bersama dengan seluruh umat di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri dan mengakui iman percaya menurut pengakuan iman rasuli dan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan nyatakan syukur kita dengan kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Persembahan syukur. Dengan sukacita, mari kita memberi persembahan sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah yang telah rela berkorban menderita sengsara untuk menebus kita. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ya Allah kami bersyukur Bapa bahwa sampai dengan saat ini Tuhan, Engkau masih terus membimbing akan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Engkau memberkati Bapa, biar dapat berguna bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Terkhususnya Tuhan memberkati persembahan kehidupan kami ya Bapa, menjadi persembahan yang hidup di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam doa syukur dan syafaat kepada Tuhan. Kita juga berdoa dan mendoakan jemaat, saudara-saudara kita yang menderita sakit di rumah dan di rumah sakit, sebanyak 40 orang. Mari kita datang kepada Yesus yang adalah tabib yang agung. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bawa pergumulan kita dalam doa. Kita berdoa. Dalam sembah dan pujian kami datang kepadamu ya Bapa, ya Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk persekutuan ibadah yang terjadi. Walaupun kami harus terpisah oleh karena ruang dan waktu. Melalui ibadah online ini, kami percaya Tuhan ada di tengah persekutuan-persekutuan di rumah-rumah. Tuhan juga ada di tengah persekutuan kehidupan umat-Mu. Dan firman-Mu melawat kami. Dalam firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, dan kami renungkan bersama-sama. Kami belajar tentang kasih Tuhan. Kami belajar tentang arti sebuah pengorbanan yang telah lebih dahulu Tuhan Yesus lakukan. Dan Minggu Sengsara ini adalah bagian di mana kami merenungkan tentang kerelaan berkorban dari seorang anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang harus menempuh jalan Via Dolorosa sampai menuju ke kayu salib mati demi kami. Tapi hari ini kami belajar juga tentang pengorbanan dan ketulusan seorang murid, Maria, yang memberikan pengorbanan yang tulus tanpa memperhitungkan mahalnya sebuah harga dari segala yang ia miliki. Ia boleh memberikan ketulusan dengan membasuh kakimu dengan minyak narwastu. Bahkan mahkota yang berharga yang melekat dalam dirinya dipakai untuk mengelap akan kakimu dengan rambutnya. Tuhan, terima kasih. Kami belajar tentang arti sebuah cinta. Kami seringkali belajar dan berkata tentang cinta, tapi kami tidak melakukannya dengan sungguh. Kami pandai berkata tentang cinta, tetapi kami seringkali memperhitungkannya dengan untung dan rugi. Tuhan, terima kasih firman-Mu menyadarkan kami. Firman-Mu menolong kami untuk kami hidup. Belajar untuk memberikan ketulusan, memberi kasih yang tulus kepada sesama. Karena Engkau telah lebih dahulu melakukan kasih itu. Ya Bapa di sorga, kami juga belajar tentang hidup sebagai seorang manusia yang munafik. Yudas. Bahkan ia yang rela menjual Engkau dengan 30 keping perak. Kadang hidup kami seperti dia. Kami menipu Engkau Tuhan. Seolah-olah kami baik di hadapan manusia. Untuk mereka boleh memuji kami. Tetapi Tuhan, Engkau Allah Maha Tahu, kami belajar di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun apa yang dilakukan Yudas untuk menunjukkan kemunafikannya, Tuhan tahu apa yang ada di dalam dirinya. Ia seorang pencuri, ia seorang penipu. Oh ya Tuhan, jauhkan kami dari sikap itu, agar kami terus mau belajar tentang salib-Mu, tentang kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu memperbaharui kami dalam hidup, bahkan di dalam kami melewati persoalan hidup yang sedang kami alami ini. Bahkan ketika kami menghadapi pandemi COVID. Di sini kami sedang diuji tentang ketulusan, tentang kejujuran, tentang kerelaan untuk kami saling berbagi dengan sesama. Bahkan di dalam kehidupan berbagi dalam keluarga, ketika kami berada dalam situasi sulit sekarang ini, di sini kami diuji. Kesetiaan seorang suami kepada istri, istri kepada suami. Kesetiaan seorang orang tua kepada anak-anaknya, bahkan anak-anak kepada orang tua. Bahkan kesetiaan kami Tuhan terhadap sesama kami, untuk kami rela taat kepada protokol kesehatan, sehingga kami tidak menjadi bagian yang merugikan orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah-rumah, yang tertunduk mengangkat doa kepada-Mu Bapa. Bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tuhan, tilik mereka satu persatu, dengarkanlah ratapan mereka. Tuhan, menjawab semua pergumulan mereka. Kebutuhan hidup mereka Tuhan penuhi. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah persekutuan setiap keluarga saat ini. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tolonglah kami semua ya Tuhan, lihat pemerintah kami dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dalam perjuangan untuk mengatasi persoalan bangsa ini, mereka mampu melakukannya di dalam ketulusan dan kerelaan. Hamba juga berdoa untuk petugas-petugas kesehatan, dokter, para medis, perawat, satgas yang bekerja Tuhan siang dan malam untuk menolong orang-orang yang terpapar COVID, yang menderita sakit. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Keluarga yang ditinggalkan Tuhan kuatkan. Bahkan mereka yang telah meninggal karena pengorbanan mereka Tuhan berkati. Berkati keluarga-keluarganya yang berduka. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI Polri dalam tugas mereka mengamankan bangsa ini. Berkati mereka semua Tuhan. Allah Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk gereja Masih Injil di Timor. Tuhan memberkati lingkup sinode klasis dan jemaat. Khusus jemaat Peniel Oibobo ini Tuhan berkati kami semua para pendeta di dalam tugas dan pekerjaan kami. Para majelis, kami berada di dalam ruang yang berbahaya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan membungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami tidak merasa takut. Kami mau melayani-Mu Tuhan, ya Tuhan, dalam suka dan duka. Suka ataupun tidak suka waktunya. Tuhan biarlah kami juga mau rela melayani-Mu di tengah-tengah jemaat. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sekarang ini menderita sakit ya Bapak, baik di rumah maupun di rumah sakit. Yang terpapar COVID, yang sedang mengisolasi mandiri, Tuhan berkati mereka. Biarlah kuasa Tuhan menguatkan mereka, membangkitkan mereka dengan pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, bahwa kuasa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita di hari ulang tahun pada hari ini, pada minggu ini, baik itu ulang tahun pernikahan maupun bertambah usia. Berkati mereka semua ya Tuhan dalam sukacita mereka. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami di minggu yang baru kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Berkati persembahan syukur kami semua, Tuhan memberkati agar ini boleh berguna demi kepentingan pelayanan-Mu. Bapa di sorga, Tuhan juga memberkati yang bertugas di dalam kebaktian online ini. Majelis Lingkungan 2, Tuhan memberkati. Bersama-sama dengan seluruh majelis harian. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang Tuhan anugerahkan hikmat. Penata multimedia, Tuhan memberkati akan kehidupan mereka. Pemain organ, song leaders, prokantor, Tuhan berkati. Penata sound system, Tuhan berkati. Satpam, sopir, koster, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Inilah pengharapan kami, inilah syukur kami Bapa. Biarlah kami terus memandang kepada salib Tuhan, agar kami tetap punya ketulusan untuk setia mengikuti-Mu. Dengar sambut kami Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, karena kami datang dan berserah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat kami yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita memilih untuk memberikan yang terbaik untuk Yesus, maka kita diberikan tugas untuk memberi diri kepada sesama, untuk menolong sesama. Jadilah berkat di tengah-tengah ancaman wabah virus COVID. Lakukanlah apa yang harus kamu lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami pengorbanan Kristus. Saya jemput kita semua bangun berdiri. Untuk kita memuji Tuhan, mengikuti Yesus keputusan. Mengikut Yesus.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kembalilah dalam hidup, belajar dari kerelaan Yesus. Jangan takut, karena aku menyertaimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu. Cahaya kemuliaannya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam.